Jadi Bapak Ibu, kenapa sekarang ini kita takut menyampaikan kebenaran? Kita khawatir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan Bapak Ibu semua husnul khatimah. Allah berkahi, Allah sehatkan kita semua insyaallah. Di dalam Al-Quran itu ada dua kalimat, isinya sama tapi keperuntukannya berbeda. Kalimat di dalam Al-Quran itu kata Allah, innal ladzina yashtaruna bi ayati samanan qalila. Artinya orang-orang yang memperjualbelikan, sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillah wa aymanihim samanan qalila, yang memperjualbelikan janji Allah kemudian sumpah-sumpah kepada Allah dengan harga yang sangat murah sekali. Ulaika la khalaqa lahum fil akhirati, mereka di akhirat tidak punya akhlak, kata dia, tidak berakhlak. Wala yukallimuhumullah wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wala yuzakkihim walahum azabun alim. Di dalam ayat ini yang pertama disampaikan orang yang memperjualbelikan janji. Jadi ada ikrar janji kepada Allah tapi mereka anggap main-main janji kepada Allah. Yang kedua, ada orang yang bersumpah kepada Allah tapi dibuatnya main-main sumpah tadi, bahkan diperjualbelikannya sumpah. Nanti kita lihat apa maksud diperjualbelikan itu, kata Wahb Az-Zuhaili. Yang kedua, orang-orang seperti ini kata Allah di dalam Al-Quran tidak punya akhlak dia di hari kiamat. Allah tidak mau berbicara dengan mereka, Allah tidak mau melihat mereka, Allah tidak mau mensucikan mereka, bagi mereka azab yang sangat pedih. Jadi ada berapa kali ancaman? Ada 4 ancaman. Pertanyaannya adalah, kalau 4 ancaman ini yang Allah berikan kepada pelaku tadi, kira-kira itu dosa kecil atau dosa besar? Dosa kecil atau dosa besar Bapak Ibu? Itu Bapak Ibu yang bilang ya, dosa besar. Pertanyaannya, dosa besar dan dosa kecil itu berbeda apa tidak? Bapak Ibu, kalau kelompok Murji'ah bilang tidak ada bedanya. Tapi kalau kita bukan Murji'ah, aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan Murji'ah itu sesat. Dosa besar, besar dosanya Pak. Dosa kecil, ya kecil. Apa contohnya dosa kecil itu? Orang berbohong, berbohong itu besar. Apa contohnya lagi? Ghasab, lumayan. Maling, sebenarnya maling dalam kategori dosa besar juga sebagian, kalau malingnya besar. Kalau malingnya kecil bisa kecil, tergantung jumlah malingnya Pak. Ini tidak ada kaitannya dengan koruptor, tapi kalau mau dikaitkan ya tidak ada masalah. Bapak Ibu, kemudian di dalam ayat yang lain Allah bilang begini, innal ladzina yaktumuna, yang ketiga. Yang ketiga daripada inti, tapi ayat yang kedua. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallah, orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang Allah turunkan, minal kitabi, daripada Al-Quran, kebenaran Al-Quran, wa yashtaruna bihi samanan qalila, dan mereka memperjualbelikannya dengan harga yang murah. Kemudian apa kata Allah? Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa nar, yang masuk ke dalam perut mereka tidak ada yang halal kecuali yang haram. Artinya apa? Mereka sedang membangunkan atau menghidupkan api neraka dalam perut mereka. Ini tidak boleh ada yang berspekulasi. Nanti berspekulasinya setelah penjelasan aja boleh.
Kemudian dilanjutkan wala yukallimuhumullah wala yuzakkihim wala yanzuru ilaihim walahum azabun alim. Kata Allah, Allah tak mau melihat mereka di hari kiamat, Allah tidak mau mensucikan mereka di hari kiamat, bagi mereka azab yang sangat pedih. Jadi ada 3, Pak. Satu tadi orang-orang yang ingkar janji kepada Allah atau memperjualbelikan janjinya. Yang kedua, mereka yang bersumpah atas nama Allah tapi mempermainkan sumpahnya. Yang ketiga, orang-orang yang menyembunyikan kebenaran. Sekarang kita lihat, Pak. Itu dalam Al-Quran. Dari 114 ayat, dari 114 surat tadi, ada 2 itu. Orang-orang yang di dalam Al-Quran tidak diajak oleh Allah berbicara, tidak mau Allah melihatnya, Allah tidak mau mensucikannya, bagi mereka azab yang sangat pedih. Ada tambahan ancaman. Wa yal'anuhumullahu la'inun. Dianggap orang terlaknat oleh Allah. Bagi mereka azab api neraka. Di dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW ada 4 hadis. 4 hadis yang berbicara tentang orang-orang yang tidak diajak berbicara oleh Allah, tidak dilihat oleh Allah, tidak disucikan oleh Allah. Ada 4 hadis. 4 hadis ini kita rangkum semua. Ada berapa jumlahnya? Ada 9. Jadi ada 9 kelompok yang tidak disucikan oleh Allah atau masuk dalam kategori pelaku dosa besar. 9 dalam hadis Nabi. Kita runut dari Al-Quran terlebih dahulu, nanti baru kita masuk ke hadis Nabi. Di dalam Al-Quran tadi kita bacakan orang-orang yang memperjualbelikan janji. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, maksudnya memperjualbelikan janji itu apa? Bapak Ibu semua ini punya janji sama Allah. Janji kita sama Allah itu tunduk dan patuh kepada Allah, yang selalu Bapak Ibu baca dalam salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu janji, Pak, janji. Yang kedua, ada janji yang lebih pernah kita ucapkan sebelum kita lahir. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Betulkah janin ente mau keluar enggak dari perut makmu? Mau keluar dari rahim makmu atau tidak? Kata Allah, mau. Syaratnya ada. Pastikan bahwa aku adalah Tuhanmu. Dijawab. Kata Allah dalam Al-Quran, alastu bi rabbikum qalu. Kata janin-janin tu bilang, qalu bala syahidna. Ya, kami bersaksi bahwa engkau Tuhan kami. Sampai di sini Bapak Ibu, itu perjanjian kita dengan Allah. Setelah dia lahir, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap yang lahir suci. Makanya kata orang-orang dahulu, anak kecil itu suci gitu deh. Bisa nengok-nengok yang tidak nampak oleh manusia yang lain gitu deh. Itu bagian lain lah. Tapi Bapak Ibu, kesucian anak kecil itu apa? Mereka belum punya dosa hatta yablugh, sampai mereka balik. Pertanyaannya, dari mereka kecil bayi baru lahir sampai balik, kira-kira ada dosa atau tidak ada dosa? Tidak ada dosa. Jadi sekalipun dia mohon maaf melakukan perbuatan maksiat, sekalipun dia bermaksiat, dia tak berdosa. Tak berdosa. Meskipun ada yang mengatakan dosanya ditumpahkan kepada orang tuanya. Bapak Ibu sekalian berbahagia, saya berpendapat dosa itu masing-masing, tapi bisa menjadi berjamaah kalau melakukannya sama-sama. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Baik, itu yang pertama. Fa'abawaihi yuhawidani am yumajjisani am yunasran. Setelah dia lahir, siapa yang akan menjadikan janji ini ingkar? Orang tuanya, Pak. Ada yang dimajusikan, ada yang dinasranikan, ada yang kalau bahasa kita ada yang dikristenkan, ada yang dibudakan, ada yang dihindukan, ada yang dikongfucukan dan lain sebagainya. Bahkan diatur oleh undang-undang setiap orang berhak menganut agama masing-masing sesuai dengan kepercayaannya. Tapi dalam Islam tidak begitu. Itu yang disebut dengan fitrah. Jadi fitrah kita ini, Pak, ada 2. Fitrah umat manusia ini ada 2. Satu fitrahnya agama, yang kedua fitrah kita akal. Fitrah pertama adalah agama, fitrah kedua adalah akal. Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallaha fataran nas alaih. Hadapkan wajahmu kepada agama yang hanif. Apa agama yang hanif? Innad dina 'indallahil Islam. Tak ada agama yang lain, Pak. Jadi perlu kita garis bawahi, semua nabi agamanya Islam. Semua nabi. Apapun itu nabinya, semua nabi agamanya Islam. Garis bawah itu, Pak. Yang kedua, dikatakan dalam pernyataan yang lain, manusia itu fitrah yang kedua adalah akal. Pembeda antara manusia dengan binatang. Akal. Akal ini dikontrol oleh hati. Dikontrol oleh hati. Ala wahiyal qalbu. Idza saluhat jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahiyal qalbu.
Tukang kontrol akal, Pak. Tukang kontrol akal ni hati. Kalau akal ni dikontrol oleh hawa nafsu, selesai semua, Pak. Isinya mohon maaf, balhum adal. Mereka lebih berbahaya daripada binatang. Makanya Bapak Ibu mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Saya kalau berbicara ini saya singgung sikit aja. Manusia kalau mengedepankan hawa nafsu dia, akalnya yang kemudian dikontrol oleh hawa nafsu dia, biar lebih rendah daripada lebih hina daripada binatang. Di dalam Al-Quran itu ada 7 karakter binatang yang Allah permisalkan untuk manusia. Satu di antaranya ada namanya monyet, qiradatan khasiin. Allah gunakan untuk Bani Israel. Bapak Ibu tahu apa karakternya monyet itu untuk Bani Israel? Rakus. Tidak usah berspekulasi kemana-mana. Jadi orang yang rakus itu monyet, Pak Ustaz? Belum tentu. Tapi karakternya mirip. Karakternya mirip. Ibu-ibu ya, bisa dipahami Bapak Ibu ya? Karakternya mirip. Pertanyaannya adalah, apakah rakus itu menjadi penyakit yang sangat berbahaya? Al-hirsu asyaddu minat tama'. Hirsun itu, rakus itu lebih parah daripada tama'. Tama' itu bahasa Arab yang diindonesiakan. Indonesianya tama', bahasa Arabnya tama'. Apa turunan daripada tama' ini? Turunan daripada tama' ini ada bakhil, ada syuhun. Ada pelit secara harta, ada pelit secara keseluruhan, baik nasihatnya dan lain sebagainya. Kemudian Bapak Ibu sekalian berbahagia, itu yang disampaikan. Persoalan kembali kepada yang tadi, persoalan janji. Jadi Bapak Ibu, ketika orang tua kita itu lahir, ketika kita lahir di muka bumi ini tergantung pada orang tua. Itu janji kita pada Allah, Pak. Sekarang pertanyaan kita muncul, Pak. Benar nggak solat kita itu untuk Allah? Benar nggak mati kita untuk Allah? Benar nggak hidup kita untuk Allah? Itu yang bisa jawab Bapak Ibu sendiri. Kenapa saya katakan begitu? Karena banyak orang yang tidak jujur terhadap diri dia sendiri. Banyak manusia tidak jujur terhadap diri dia sendiri. Orang yang tidak jujur terhadap diri dia sendiri itu tidak bisa dikatakan adil. Orang yang adil menurut Al-Quran yang bisa adil terhadap diri dia sendiri, yang bisa jujur terhadap diri dia sendiri. Yang paling berat itu jujur terhadap diri dia sendiri. Bisa kita melakukan jujur terhadap orang lain, Pak? Bisa, tapi belum tentu bisa jujur terhadap diri sendiri. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, sumpah. Orang yang bersumpah atas nama Allah dan Rasulnya, apa kata Allah di dalam Al-Quran, kata Nabi dalam hadisnya, man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang yang sudah bersumpah, ikrar sumpah, Pak, tapi mohon maaf dia permainkan sumpah dia. Jangan salah, Pak, itu penghuni neraka itu, Pak. Hatta yatuba ilallah, sampai dia bertobat kepada Allah. Persoalannya, Pak, itu ada 2 namanya. Al-halaful kadhib, al-yamin al-ghamus. Dalam pembahasan para ulama ada 2 tentang sumpah. Satu sumpah palsu, yang kedua sumpah dusta. Sama saja, Pak. Dua-duanya nerakanya, masuk neraka, Pak. Dua-duanya masuk dalam kategori dosa besar. Ada orang bersumpah, aku bersumpah atas nama Allah akan menjalankan segala amanah. Ini masuk dalam kategori amanah, Pak. Masuk dalam kategori amanah. Orang bersumpah itu masuk dalam kategori amanah. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, apa model sumpah yang dilakukan oleh umat manusia sekarang? Ditaruh Al-Quran di atas kepala, Pak. Taruh Al-Quran di atas kepala. Sebenarnya Bapak Ibu, Al-Quran di atas kepala itu belum tentu menjadi isyarat sumpah. Isyarat sumpah itu wallahi tallahi billahi. Orang sudah mengucapkan wallahi, jualanku bagus, semua yang aku jual ini bagus, wallahi, tidak ada lecet. Ini Bapak Ibu bisa temukan kalau Bapak Ibu berangkat daripada Allah. Ketika Bapak Ibu berangkat umrah, masuk, barang bagus, wallah, gitu deh. Bapak Ibu, perlu saya katakan, sebelum Islam datang, orang kafir Quraisy sumpahnya kayak gitu, Pak, sama. Wallahi kita orang kafir Quraisy. Tapi pertanyaan, dusta nggak itu, Pak? Dusta. Orang kafir Quraisy itu kalau bersumpah, sumpahnya wallahi. Abu Sufyan itu ketika bertanya dengan Abu Jahal, itu Abu Jahal bilang bagaimana? Wallahi, demi Allah, kata dia, yang dibawa oleh Muhammad itu benar, kata dia. Tapi mohon maaf, Pak, dia yang bersumpah, dia yang membenarkan, tapi justru mohon maaf, dia pula yang melakukan. Dia tak mau masuk Islam, gengsi, kata dia. Jadi Abu Jahal tak mau masuk Islam itu karena gengsi aja, Pak. Kenapa tak mau masuk Islam? Karena di kabilahnya Muhammad ada Nabi, di kabilah dia tak ada Nabi. Jadi gengsi, Pak.
Jadi sama kafir Quraisy, Nasrani ini sama-sama Pak, sama-sama gengsi masuk Islam. Kenapa? Karena Muhammad, bukan karena Allah, karena Muhammad. Yang kalau orang Yahudi dan Nasrani kata, mengapa mereka tidak mau masuk ke dalam agamanya Muhammad? Muhammad itu bukan Bani Israel. Itu dalam sejarah begitu Pak. Yang kedua, kalau orang kafir Quraisy tidak mau masuk Islam karena Muhammad, di kabilah Muhammad ada nabi, di kabilah kami tak ada nabi, gitu deh. Jadi yang itu gengsi Pak, gengsi. Maka banyak sekarang ini orang-orang Muslim juga gengsi dengan Islam sendiri. Dia enggak pede Pak. Banyak orang Muslim hari ini tidak pede dengan keislaman mereka. Apa contohnya? Contohnya adalah orang-orang yang mengkhianati agama mereka sendiri. Allah bilang jangan dusta, dusta juga. Jangan mengkhianati amanah, mengkhianati juga. Jangan korupsi, korupsi juga. Jangan ini, jangan itu, itu juga. Jangan zina, zina juga. Jangan narkoba, narkoba juga. Jangan semuanya, iya juga dibuat. Cuma sedikit. Sedikit dan banyak kan sama Pak. Jadi dosa itu kalau dibuat sedikit dan banyak sama Pak. Tidak ada bedanya Pak. Baik. Itu yang kedua. Jadi sumpah. Apa kata baginda Nabi dalam hadisnya? Bahkan dalam sumpah yang benar pun, bukan yang dusta, yang benar. Apa kata Nabi? Orang yang bersumpah munfiqatun al-halafu munfiqatun lis-sil'ati mumhiqatun lil barakah. Orang yang bersumpah dalam transaksi jual beli, dia bisa mendatangkan keuntungan, tapi kata Nabi menjauhkan daripada keberkahan. Singkatnya begini Bapak Ibu, bersumpah itu dipakai untuk meyakinkan yang terakhir kali. Kalau sudah tidak bisa meyakinkan seseorang, maka bersumpahlah. Kalau orang yang suka sumpah, mesti suka ingkar, khianat, mesti Pak. Jadi orang yang suka bersumpah, suka berjanji, mesti suka ngingkarin tuh Pak. Itu kata para ulama begitu. Jadi orang mukmin tidak mungkin dia mudah berjanji Pak, tidak mungkin dia mudah bersumpah, tidak mungkin. Kenapa? Iman. Karena orang beriman tuh takut lisannya untuk berikrar, janji dan sumpah. Lah ke sekarang sumpah tuh kayak pasar Pak, jual beli. Itu yang dimaksud oleh Allah dalam Al-Quran, jual beli dalam sumpah. Bayangkan Pak, untuk mendatangkan kepercayaan orang, jual beli sumpah. Wallahi, aku berjanji bersumpah. Ini yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Kalau Bapak Ibu mau tertarik runut lagi dalam pembahasan tafsirnya Wahb Az-Zuhaili, bahkan dikatakan orang-orang yang bersumpah ini itu sangat-sangat dekat dengan neraka meskipun sumpah yang dilakukan benar. Artinya bukan masuk neraka, tapi sekali dia berdusta atas sumpahnya, habis. Sekarang kita lihat Bapak Ibu, setiap orang yang bersaksi kira-kira dia harus disumpah atau tidak? Dalam pengadilan, orang yang bersaksi kira-kira disumpah apa tidak? Sekarang bayangkan kalau sumpahnya palsu, kalau persaksiannya juga palsu. Sudah sumpahnya dusta, persaksiannya dusta Pak. Gimana coba tuh Pak? Bapak Ibu tahu apa yang dikatakan oleh para ulama cara membebaskan sumpah tersebut? Orang yang berdusta atas sumpahnya, orang yang kemudian mengingkari atas sumpahnya, wajib bayar kafarat, wajib. Sekarang bayangkan ketika ada orang bersumpah dalam saksinya, sumpahnya dusta, saksinya dusta. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Apa yang kata para ulama? Wajib bagi dia membersihkan kebaikan nama orang tersebut. Wajib. Di dunia, di akhirat itu urusan lain Pak. Di akhirat itu bagaimana modelnya? Di akhirat itu modelnya diambil kebaikannya, diberikan kepada orang yang dizalimi. Setelah selesai habis Pak, keburukan orang yang dizalimi tadi diberikan kepada orang yang menzalimi. Jadi kalimat ini masuk dalam kategori zalim. Itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang ketiga. Ini sampai jam berapa Pak Ustaz? Sampai jam berapa nih? Di berapa menit? 1 menit lagi. 1 menit lagi. Jadi Bapak Ibu, yang ketiga dikatakan oleh Nabi, dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, orang-orang yang menyembunyikan kebenaran. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mohon maaf, betul, mohon maaf. Kita ini punya sejarah Pak, Indonesia ini punya sejarah. Apa sejarahnya? Resolusi J yang dikemukakan oleh siapa? Kiai Haji Hashim Al-Asy'ari. Bapak Ibu, ulama pada masa itu lebih baik mati daripada harus berkata dusta. Kita berharap Bapak Ibu ya, kita berharap di dunia yang macam ini sekarang, kita umat muslim ini tidak menyembunyikan kebenaran. Kita harus berani menyatakan kebenaran meskipun pahit Pak. Pahit dalam arti kata qulil haqqa walau kana murran, bukan murran bagi mereka saja, murran bagi kita.
murad bagi kita. Maka mohon maaf Bapak Ibu, kalau 100 orang seperti Habib Rizik itu mungkin, tapi orang-orang seperti itu harus dibungkam. Jadi Bapak Ibu, kenapa sekarang ini kita takut menyampaikan kebenaran? Kita khawatir Pak, kita terjebak dalam kalimat Allah, innal ladzina yaktumuna ma anzalallah. Kita takut kita terjebak dalam perkataan Allah bahwa kita menyembunyikan kebenaran itu Pak. Tidak salah Pak, tidak salah Pak. Kenapa? Santri pun dibungkam. Bapak Ibu kalau lihat sejarah pada masa Soeharto, bagaimana kalimat terorisme itu dilabeli kepada pesantren. Untuk apa? Menyembunyikan kebenaran, agar mereka tidak berbicara kebenaran. Pertanyaannya adalah, kembali kepada diri kita yang mengaku beriman kepada Allah, bisakah kita menyatakan kebenaran? Benar itu benar, salah itu salah. Itu tergantung pada kita masing-masing Pak. Ini provokasi Ustaz. Memang yang begini harus diprovokasi Pak. Kalau kita tidak sampaikan kepada Bapak Ibu untuk kita mengatakan kebenaran, siapa yang mau mengatakan kebenaran? Kita tunggu orang kafir mengatakan kebenaran. Mungkinkah orang kafir mengatakan kebenaran? Justru mohon maaf, kadang-kadang kita tahu kebenaran itu dari orang kafir. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Kata Allah, orang seperti ini yang menyembunyikan kebenaran seperti ini, Ustaz, kalau kami bicara jujur, taruhannya jabatan kami Pak Ustaz. Tidak apa-apa Bapak Ibu, pertaruhkanlah jabatan Bapak Ibu di hadapan Allah kelak. Pertaruhkan di hadapan Bapak Ibu, pertaruhkan jabatan Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pertanggungjawabannya itu lebih berat Pak. Jadi kata Nabi, kelak di akhir zaman itu orang-orang lisannya susah untuk mengucapkan kebenaran. Kenapa? Karena banyak sekali yang menyebabkan mereka tidak berani mengatakan kebenaran. Nah, malam hari ini Bapak Ibu, saya mengajak kepada Bapak Ibu semua mendalami dan mentadaburi ayat yang tadi kita bacakan. Semoga kita dijauhkan dari 3 sifat tersebut. Berjanji yang mengingkari, bersumpah yang mempermainkan, yang dipermainkan, yang ketiga menyembunyikan kebenaran. Karena ketiga-tiga ini, siapapun pelakunya, mereka masuk dalam kategori pelaku dosa besar. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah dari 3 karakter ini, insyaallah yang hadir husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.